Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan hingga hari ini. Kita bersyukur untuk 7 bulan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita ada di minggu keempat dalam bulan ini. Kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk memasuki bulan yang baru, di mana seluruh jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam bulan misi. Pagi hari ini saya mengundang kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, menyiapkan hati dan diri kita bersama-sama dengan seluruh keluarga, orang tua, anak-anak. Mari kita duduk dan kita masuk dalam ibadah minggu pagi hari ini dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Jemaat Tuhan, panggilan beribadah kita pada pagi hari ini terambil dari dalam nyanyian Mazmur dari Daud nomor 138, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Dengan perikop nyanyian syukur atas perlindungan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan-Mu, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Salam saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan syukur Tuhan mengumpulkan kami dalam ibadah. Kami berterima kasih atas anugerah kepada kami. Kami akan beribadah sertai kami dari awal hingga selesai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan lagi dalam tahun ini untuk ada bersama-sama dalam bulan misi yang akan kita lewati sepanjang bulan ke depan ini. Seperti tema yang diambil oleh Gereja Kemah Injil Indonesia, mempercepat kedatangan Tuhan. Karena kita percaya Injil Tuhan itulah kekuatan kita yang membuat kita semua terus bertahan dan bersatu hingga saat ini. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah situasi yang sedang melanda dunia ini, Injil Tuhanlah kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti nyanyian yang terdapat di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 138. Kirim cahaya-Mu, karena semua jiwa sudah siap untuk dituai. Kirimlah
Mungkin kita tidak bisa pergi melayani ke tempat yang jauh, tapi mari kita mendengarkan firman Tuhan ini, dan firman ini menjadi kekuatan bagi kita, supaya kita dapat punya hati, punya mata, punya telinga, punya kaki, dan punya kerelaan untuk memberitakan Injil seperti yang sudah Yesus lakukan. Kita memuji dan menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan dengan pujian yang berkenan. Berikan Tuhan seperti hatimu. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaya di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaya di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku Saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami naikkan syukur. Kami akan belajar firman Tuhan. Kami memuji Engkau karena firman-Mu selalu mengajar kami, mendidik kami menjadi orang-orang percaya yang kuat. Terpuji nama-Mu Tuhan. Roh Kudus menolong kami dari awal ini hingga selesai pemberitaan. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang mempercepat kedatangan Sang Raja. Artinya berbicara mengenai bagaimana kita melakukan sesuatu dalam iman kita, dan itu mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya akan baca beberapa ayat dari Injil Matius, pasal yang ke-24, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14.
Matius pasal 24, mulai dari ayatnya yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datang murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar dulu perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun awas-awas, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat terakhir, ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, ini pengajaran Yesus tentang kedatangannya. Dan ini bukan sebuah nasihat. Ketika Yesus meninggalkan bait Allah, dia keluar dari bait Allah, dia bertemu dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya bertanya mengenai 3 hal. Hal pertama, mereka tanya, kapan kehancuran? Alkitab mengatakan sambil mereka menunjuk bait Allah dari mana Yesus keluar, mereka tanya, kapan kehancuran bait Allah akan terjadi? Lalu yang kedua mereka tanya adalah, apa tanda-tanda kedatanganmu? Dalam ayatnya yang ketiga. Dalam ayat yang sama juga mereka tanya, apa tanda-tanda kesudahan dunia ini? Yesus menunjuk bait Allah dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak satu batu pun dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Itu jawaban Yesus tentang bait Allah yang mereka tanya. Dan ini sebuah nubuatan, ya. Dia katakan tidak ada batu yang akan tergeletak di atas batu yang lain, semua akan diruntuhkan. Dan itu sebuah nubuatan bahwa bait Allah itu akan diruntuhkan, kemudian orang-orang akan coba mencari emas di celah-celah batu-batu itu, di celah-celah runtuhan itu, sehingga mereka mencungkil batu untuk mendapat emas. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak ada batu yang tersusun di atas batu yang lain, semuanya jadi rata. Lalu Yesus menunjuk hal itu dan dia bercerita mengenai itu. Kemudian Yesus mengajarkan hal-hal yang lain, dan yang dia bicara adalah mengenai kedatangannya yang kedua kali. Tanda-tanda kedatangan. Pertama, Yesus bicara mengenai Mesias palsu akan muncul. Mereka akan memakai namaku dan akan menyebut dirinya Mesias. Dan mereka menyesatkan banyak orang. Kamu akan dengar kabar tentang peperangan, namun awas jangan gelisah, itu belum kesudahannya, kata Yesus. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, gempa bumi di mana-mana, tetapi itu baru permulaan, kata Yesus. Gempa bumi di mana-mana, dan kamu akan diserahkan dan disiksa, kamu akan dibunuh oleh karena namaku. Banyak orang
akan mundur. Maksudnya iman banyak orang akan mundur. Banyak nabi palsu muncul menyesatkan banyak orang. Saudaraku, banyak iman orang akan jadi dingin, kata Yesus. Tetapi siapa yang bertahan hingga akhir, merekalah yang akan diselamatkan. Perhatikan ayatnya yang terakhir yang menjadi inti dari khotbah ini. Dia katakan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh bumi, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, kita akan melihat apakah semua tanda-tanda yang disebutkan dalam Alkitab ini, dalam khotbah Yesus ini sudah terjadi atau tidak. Karena itu yang menentukan apakah kita saat ini berada di penghujung dari alam semesta ini. Apakah semua nubuatan itu sudah tergenapi? Kita perhatikan deru perang, ya. Disebutkan bahwa deru perang akan terjadi. Nah, sekarang Amerika dan Iran panas. Kemudian Amerika dengan Cina, Amerika dengan Taiwan, Cina dengan Hong Kong, Israel dengan Iran, Amerika dengan Rusia, itu musuh abadi. Bagaimana dengan gempa bumi? Gempa bumi, kelaparan, siksaan karena Injil, dan itu sudah terjadi. Nabi palsu, orang murtad. Pemberitaan Injil adalah tanda penentu. Jadi ayat 14 itu ayat terakhir dan ayat yang sangat menentukan seluruh perjalanan alam semesta ini. Itu sebabnya Yesus mengatakan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi itu tanda yang paling akhir, dan itulah yang menentukan. Nah, apakah Injil sudah kita sampaikan kemana-mana? Apakah pertobatan kita sudah kita ceritakan kepada setiap orang? Apakah iman kita kepada Yesus sudah kita cerita kepada keluarga kita? Bahwa saya sudah percaya Yesus sebagai juru selamat saya, dan saya siap menanti Dia datang supaya saya diselamatkan. Pemberitaan Injil jadi menjadi satu tanda yang menentukan kedatangan Yesus. Lalu kita membaca dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu satu kesaksian penting dari setiap mulut kita untuk disampaikan kepada dunia ini. Yesus Kristus, Dia adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Itu juga kesaksian yang penting. Jadi kalau kita bicara mengenai mempercepat kedatangan Tuhan, kita harus berbicara, tidak boleh lupa apa yang sudah kita lakukan dengan Kristus yang menjadi juru selamat kita. Apa yang kita lakukan dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Apa yang Dia lakukan dalam hidup kita. Apa yang Dia lakukan dengan memberkati hidup kita. Itu kesaksian yang akan mempercepat kedatangan Yesus, karena dunia secara meluas akan dengar, meneruskan kesaksian itu kepada orang lain. Dalam Injil Yohanes pasal 10, jika kita membaca ayat-ayat ini berbicara mengenai keselamatan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-26. Saya baca ayat-ayat ini. Yohanes 10 mulai dari ayat yang ke-26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu.
satu kesaksian penting dari kehidupan orang percaya, yaitu bahwa jika kita percaya Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita selalu yakin bahwa Dia menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya. Dan itu menjadi satu kesaksian yang penting untuk disampaikan kepada seluruh dunia ini sambil kita menantikan Yesus sebagai juru selamat. Jadi bagaimana kita mempercepat kedatangan Sang Raja? Setiap orang harus memastikan, meneruskan pengalamannya mengenal Yesus dan selamat di dalam Kristus Yesus kepada orang lain. Kita harus ambil tanggung jawab memberitakan Injil. Ya, selamat itu sudah penting, tetapi keselamatan kita harus kita teruskan juga kepada orang lain. Pengalaman itu, bagaimana kita menghidupi Kristus, itu diteruskan kepada orang lain, itulah yang mempercepat kedatangan Kristus. Secara rutin juga kita berdoa agar seluruh kebenaran firman Tuhan, para penginjil yang memberitakan Injil itu, mereka boleh memberitakan Injil dengan kuasa doa, dengan dukungan kita. Jadi selain kita menyaksikan apa yang kita lakukan dengan Kristus sebagai juru selamat kita juga ambil bagian memberitakan Injil, tetapi kita juga berdoa untuk para penginjil di mana saja mereka berada. Jadi kita bisa memastikan bahwa hal-hal yang kita lakukan dengan Tuhan sesudah kita percaya itu mempercepat kedatangan Kristus. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin menunjukkan kepada saudara kita sebenarnya berada di mana. Ini ada satu gambar. Perhatikan gambar yang bagian merah ini. Ini adalah garis di mana kita sekarang sedang berada. Jadi yang hijau ini adalah masa-masa mulai dari masa Adam, masa penciptaan. Terus sesudah itu kita melewati sebelum garis merah yang ke atas, sebelum garis itu ini masa anugerah. Sekarang ini namanya masa anugerah. Sedangkan yang naik ini garis merah itu pengangkatan. Kita sekarang sedang menantikan pengangkatan, rapture, di mana Alkitab mengatakan bahwa secara tiba-tiba kita akan mendengar trompet Allah dari barat ke timur, dan setiap orang yang percaya Yesus, mereka akan diangkat naik ke surga. Yesus akan datang di udara, dan setiap orang itu diangkat. Lalu saudara bertanya kepada saya, kapan itu? Kapan saja? Itu mendadak, tidak ada pemberitahuan apa-apa. Tetapi tiba-tiba setiap orang itu menghilang. Semua orang yang sudah percaya Yesus itu menghilang karena sudah terangkat naik. Alkitab mengatakan 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 tinggal. 2 orang menggiling padi dan 1 diangkat, 1 tinggal. Itu yang dimaksud. Yaitu bahwa secara tiba-tiba ada pengangkatan. Itu garis merah ini. Kita sedang menantikan itu. Semua peristiwa yang lain sudah terjadi. Segala sesuatu sudah terjadi. Hanya peristiwa itu yang akan menentukan bahwa kita sudah tiba waktunya. Dan tidak ada peristiwa lain lagi sekarang. Semua masa ini sudah kita lewati. Segala sesuatu kita sudah lewati. Hanya pengangkatan. Sesudah pengangkatan, jangan lupa bahwa masih ada orang yang akan tinggal, yang tidak diangkat. Siapa dia? Orang yang tidak percaya Yesus. Mereka tidak diangkat, mereka akan tinggal. Dan ini garis yang agak merah. Sesudah garis merah itu menunjukkan bahwa iblis akan turun. Sesudah pengangkatan orang percaya, dia akan menguasai orang yang tidak diangkat, yaitu orang Kristen yang tidak percaya Yesus, yang mengabaikan berita keselamatan, yang katakan, oh hidup masih lama. Tidak. Mereka akan tinggal dan iblis akan menguasai mereka dengan kerajaan antikris. Sekali lagi,
dengan kerajaan antikris, apa yang kita kenal dengan 666, mulai dari saat itu akan berkuasa. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin mengatakan bahwa ini saat terakhir untuk kita percaya Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dengan demikian kita siap untuk menanti kedatangannya yang tidak lama lagi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan syukur kepada Tuhan. Dan Engkau beri kami kesempatan untuk dengar firman. Kami tidak tahu bahwa kami masih ada waktu atau tidak untuk berkumpul, beribadah, mendengar firman. Karena detik-detik kedatangan Yesus, hanya itu yang sedang kami nantikan menurut firman Tuhan. Siapkan kami Bapa. Kalau hari ini masih ada di antara kami yang belum percaya Yesus, Tuhan kerahkan hatinya. Hari ini juga dia boleh mengundang Yesus ke dalam hidupnya dan percaya Yesus sebagai juru selamat pribadi. Berkati anak-anakmu di dalam nama Yesus. Amin. Mari saudaraku, kita tunduk kepala, kita mengakhiri ibadah kita. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk ibadah. Terima kasih Tuhan sudah tolong kami, sertai kami sehingga kami tiba di akhir ibadah. Tolong kami Tuhan, pada waktu kami menyelesaikan semua ini, tolong kami tanamkan kebenaran ini dalam hati kami. Kami bersyukur kepada Bapa di sorga atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kekasihku, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa, kiranya Allah Bapa menolong kita semua, memberkati kita, menyertai kita di dalam kehidupan ini, dan membawa kita kembali dalam persekutuan di hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dengan demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini telah selesai. Tetapi saya tetap mengundang jemaat Tuhan semua untuk memberikan persembahan. Silakan mentransfer persembahan Anda, perpuluhan Anda, persembahan khusus Anda kepada nomor rekening yang tertera di layar ini, di layar saudara masing-masing. Dan saya berharap sepanjang minggu ini kita tetap diberkati Tuhan. Bahkan kita memasuki bulan misi ini dengan hati yang rela, dengan segala sesuatu yang kita siapkan untuk memberitakan Injil. Sampai bertemu minggu depan, saya Joynar Kambuaya. Tuhan memberkati.